Bismillahirrahmanirrahim. Sumber kebenaran bukan apa yang masyhur dan populer di kalangan manusia, tapi sumber kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran, yang dijabarkan dengan sunnah. Maka jangan kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Itu adalah kebenaran. Patokan, standar, barometer dari kebenaran Al-Quran. Bukan banyak sedikitnya pengikut. Bukan apakah itu menjadi kebiasaan yang dilakukan diyakini oleh umumnya manusia atau tidak, bukan. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Sekarang lebih banyak mana yang ngaji dengan yang nonton dangdut? Kalau yang ngaji ya itu sedikit. Kalau umpamanya mengadakan dangdut di ruangan sebesar masjid ini, nggak akan cukup. Harus di alun-alun tempat terbuka tuh, baru penuh tertampung ya. Lebih banyak ke sana. Apakah itu lebih benar? Tentu saja tidak. Jadi kebenaran tidak diukur dari banyak atau sedikitnya pengikut. Al-haqqu laisa bil kathrah. Tapi dilihat dari apa itu sesuai enggak dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis Nabi SAW. Tidak dilihat dari berapa banyak orang yang mengikutinya. Tidak. Ada enggak Nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang? Ada. Ada enggak Nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut? Ada. Nabi siapa? Nggak tahu. Cuma kita tahu dalam hadis yang masyhur tentang apa? Tentang 70.000 orang di kalangan umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kan kata Nabi SAW, Uridu alayya umamu man kana qablakum. Ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ya, maka ada seorang nabi yang diikuti oleh sekitar ruhat. Ruhat itu bilangan dari 3 sampai 9 orang. Bisa dihitung dengan jari. Makna bisa dihitung dengan jari apa? Tidak lebih dari 10 orang. Kan jari kita cuma 10 ya. 11 saja sudah nggak bisa dihitung dengan jari tuh. Bisa katakan dengan kaki. Ruhat bisa dihitung dengan jari. Ada yang nabi yang hanya diikuti 1-2 pengikut. Ada juga nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Apakah nabi itu salah? Enggak. Kalau nabi hanya 1-2 orang yang menjadi pengikut, berarti kebanyakan ikut siapa? Ikut syaitan laknatullahi alaih. Ikut orang-orang yang menentang nabi ini. Jadi kalau kebenaran dilihat dari banyaknya pengikut, para nabi salah tuh. Karena umumnya lebih banyak penentang para nabi daripada pengikut para nabi. Ya. Kedua, itu pertanyaan pertama. Apakah para nabi itu salah karena nggak ada yang mengikuti? Enggak salah. Mereka benar. Pasti benarnya karena mereka orang yang terpilih dari sekian banyak orang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalahnya. Kedua, apakah para nabi yang hanya 1-2 pengikut, bahkan yang tidak memiliki pengikut itu gagal dalam dakwahnya? Tidak. Seluruh para nabi berhasil, tidak ada yang gagal. Maka keberhasilan dalam dakwah juga tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Wah, ini mah sukses tuh, pengikutnya banyak. Enggak. Wah, ini mah gagal, pengikutnya sedikit. Enggak. Terus
sukses atau tidaknya dilihat dari segi apa? Pertama dari segi konten dakwah benar atau tidak. Sesuai dengan Quran Sunnah atau tidak kalau di zaman sekarang. Kedua metodologinya benar apa tidak. Ya, ada kalanya isinya benar, cara menyampaikannya salah, ya keliru juga. Ada kalanya menyampaikannya benar, isinya salah, keliru juga. Jadi dilihat sukses tidaknya dari apakah benar nggak dalam dakwahnya. Tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut, ya. Tidak dilihat dari berapa jumlah jamaah yang hadir, enggak. Oh itu mah pasti benar sebab pengikutnya yang hadir selalu banyak. Tidak. Adakah orang yang berdakwah dengan pengikut yang sedikit? Iya, para nabi. Tadi dikatakan hanya ada 1-2 orang, ada yang tidak sama sekali punya pengikut. Berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sebelum azab Allah datang berupa banjir? Cuma 13 orang. Berapa lama beliau dakwah? 1000 kurang 50 hari. 50 hari. 50 tahun. Berapa? 950 tahun dakwah cuma 13 orang. Bayangkan. Apakah beliau gagal dalam dakwahnya? Enggak gagal. Tetap seluruh nabi berhasil. Keberhasilan dilihat dari benar atau tidak yang mereka dakwahkan. Tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut, sama sekali tidak. Ya, berdasarkan hal itu maka jangan menilai benar tidaknya sesuatu dari pertama banyak sedikitnya pengikut, yang kedua sepopuler apa hal yang dianggap benar tersebut menyebar di kalangan manusia. Enggak. Walaupun menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, seluruh manusia meyakininya, jangan dianggap benar sebelum ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah.